itu hanya bisa diterapkan pada manusia. Di luar manusia nggak bisa eksis. Jadi eksis itu sama dengan sadar, paham, ngerti apa yang dilakukan dan apa yang terjadi di sekelilingmu. Itu eksis. Di luar manusia nggak bisa. Monyet, binatang, tumbuhan, barang itu nggak bisa eksis. Kenapa? Karena dia nggak sadar. Kayak robot itu kan kelihatan bisa eksis, bisa ngapain, tapi dia nggak sadar. Maka dia sebenarnya nggak eksis. Yang bisa eksis satu-satunya hanya manusia. Jadi eksis berarti hidup tidak hanya mekanis, namun juga sadar, personal, dan subjektif. Sadar itu berarti kamu ingat, kamu paham, kamu ngerti. Personal dan subjektif itu berarti yang terjadi itu adalah versimu, bukan versi yang di luar dirimu yang dipaksakan masuk padamu. Itulah yang disebut eksis. Dan eksistensi itu deadness, bukan whatness. Kalau deadness itu maksudnya tentang itu loh. Kalau itu kan bisa dilihat, bisa ditunjuk. Itu eksistensi. Bukan whatness, bukan esensi. Karena kalau what itu kan biasanya abstrak, universal. Apa maksudnya? Apa yang dimaksud? Apa itu selalu ngomong sesuatu yang abstrak. Tapi kalau deadness, kalau keituan, nah itu biasanya bisa ditunjuk, bisa dijangkau oleh indera karena itu. Kalau saya ngomong itu kan biasanya objeknya jelas. Maka eksistensi itu deadness. Kalau esensi itu whatness. Dan orang harus hidup di level deadness. Kalau cuma whatness itu masih mimpi, masih utopia, masih ideal. Tapi kalau sudah deadness itu berarti sudah kenyataan. Islam itu agama yang damai, agama yang rahmatan lil alamin, agama yang baik untuk semua manusia. Itu whatness. Kalau deadness itu kamu bisa nunjuk, loh itu lo Islam, damai toh, rukun toh, loh itu lo Islam, rahmatan lil alamin toh, itu berarti sudah eksis. Kalau tadi yang masih konsep, masih teori, itu berarti masih esensi, masih whatness, masih belum eksis, masih konsep. Ya kayak tadi loh, saya itu sebenarnya rajin Pak, itu whatness yang sebenarnya. Kalau deadness, lo itu loh Pak, saya di absen, datang tiap hari kan, nah itu deadness. Itu namanya eksistensi, bisa ditunjuk sesuatunya. Terus ada lagi, nah pribadi, diri, subjek yang eksis itu sifatnya dialektika, sifatnya dialektis. Ini sebenarnya ngambil dialektikanya Hegel. Cuma kalau di Hegel yang dialektika itu ide. Dari ide yang namanya tesis, ketemu ide baru namanya sintesis, melahirkan ide yang lebih antitesis melahirkan ide yang lebih baru namanya sintesis. Jadi kalau di Hegel kan dialektika itu tesis, antitesis, sintesis. Jadi pengetahuan dianggapnya berkembang seperti itu. Kalau di Kierkegaard enggak, dialektika itu bukan kayak gitu. Dialektika itu adalah dialektika eksistensial. Kalau pakai dialektikanya Hegel, kamu akan jadi mesin kayak robot. Karena ada tesis, nanti pasti keluar musuhnya, antitesis. Dari antitesis mesti keluar persamaannya, keluar ide baru, gabungannya namanya sintesis. Yang begitu. Dan mekanisme kayak gini yang bisa hanya mekanisme robot. Kalau hidupnya manusia nggak bisa seperti itu. Hidupnya manusia itu dialektika eksistensial. Ada lompatan-lompatan, nggak runtut kayak gitu. Kuncinya bukan pada prosesnya, tapi kuncinya pada subjeknya. Logikanya bukan both and itu sintesis, gabung jadi satu. Tapi either or itu kalau nggak ini ya ini. Maksudnya tergantung keputusannya manusia. Agama itu ada yang formalis, ada yang substansialis. Kamu milih mana? Saya milih formalis Pak. Saya mau jadi garis keras. Itu kan keputusanmu, keputusannya subjek. Jadi tidak tergantung dialektika. Kalau di Hegel kan dialektika sejarah.
Karena bapakmu Islam, ibumu Islam, ketemu sintesis, jadilah kamu seorang muslim yang gabungan antara bapak sama ibu. Bapakmu NU, ibumu Muhammadiyah, digabung jadi satu, bapak Muhammadiyah NU. Nah, itu kan sintesis. Karena kamu A, karena pacarmu keras, kamu keras, maka besok kalau kawin jadilah sintesis keluarga yang sama-sama keras misalnya. Nah, itu sintesis kayak gitu. Tapi sebenarnya itu hanya kaget. Semuanya tergantung keputusan subjeknya. Pacarmu keras, kamu keras, mungkin kalau di rumah tangga nggak jadi sintesis sama-sama keras, mungkin malah sama-sama sadar, oh iya aku keras, dia keras, tak turunkan levelnya, terus malah jadi sepi rumahnya, sama-sama sadar. Nah, itu kan individunya yang memutuskan mau tetap keras atau jadi nggak keras, sama-sama menekan terus jadinya malah sepi. Nah, itu namanya lompatan eksistensial. Logikanya either or, jadi hidupmu itu tergantung keputusanmu, milih ini apa ini, itu kan either or. Ya kalau mekanis itu mungkin kamu yang Islam ya sampai besok Islam aja. Tapi toh ada orang tiba-tiba keluar dari Islam, kan banyak. Atau yang tidak Islam tiba-tiba masuk Islam. Itu kan keputusan individual. Kalau dijelaskan secara dialektis mungkin berat. Gara-gara YTC yang 9 September itu harusnya logikanya banyak orang terus jadi anti Islam. Tapi kok malah bisa jadi orang suka Islam terus banyak yang masuk Islam misalnya. Nah, itu kan dialektikanya agak nggak nyambung ya. Harusnya dari tesis WTC keluar antitesis orang yang benci Islam. Dan antitesis dan tesis ini kalau digabung mungkin hasilnya ya perang gitu kan. Tapi kok enggak, malah ada orang gara-gara WTC terus kayak gimana sih Islam ini kok bisa ngebom terus belajar Islam, malah seneng sama Islam, terus memutuskan masuk Islam. Itu kan nggak diduga. Itu namanya lompatan eksistensial. Dan dialektika eksistensial itu tidak bisa ditebak. Kamu yang cakep luar biasa, semua lawan jenis suka padamu. Yang cakep-cakep semua naksir kamu, tiba-tiba kamu milih yang jelek, kan bisa. Dialektikanya nggak nyambung. Harusnya yang cakep pacarnya ya cakep dong. Eman-eman kamu cakepnya kayak gitu pacarnya, aduh, kamu nggak ikhlas kan? Kalau ada orang cakep pacarnya kok kayak gitu. Tapi itulah manusia. Dia milih dewe. Dia memutuskan sendiri. Mungkin menarik bagi dia beda dengan menarik bagi kamu. Kadang-kadang kan bule-bule itu yang mulus-mulus nyari pasangan Indonesia nggak nyari yang kayak kamu yang mulus-mulus, nyari yang hilang-hilang, yang rodo letek-letek itu dia sendiri. Ya kan? Coba aja yang bule-bule itu. Dan kamu pikir bule kok milih yang kayak gitu, mau mending aku apa ngono kamu. Jadi kan itu namanya lompatan eksistensial. Tidak bisa ditebak. Kadang orang dari radikal sekali tiba-tiba jadi liberal, atau dari liberal tiba-tiba jadi radikal aja. Oke, itu namanya dialektika eksistensial. Terus kebenaran itu sifatnya subjektif, ya seperti tak bilang tadi. Kebenaran objektif itu kebenaran yang tidak ada gunanya. Kebenaran objektif itu kayak misalnya tembok ini warnanya hijau, kamu juga bilang hijau, orang Amerika juga bilang hijau, tapi nggak ada gunanya. Yang penting sisi subjektifnya. Sisi subjektifnya itu, ya terus kalau hijau kenapa? Nggak apa-apa sih, bagus terang ya. Kalau hitam kasihan muridnya misalnya. Ya itu kan sisi subjektif. Sisi objektifnya nggak ada gunanya. Yang bermain dalam dialektika hidup kita itu sisi subjektifnya. Dewi Persik di penjara. Itu objektif berita. Cuma terus kenapa kalau dia di penjara? Itu kan tanggapannya macam-macam. Nah yang tanggapan macam-macam inilah yang namanya eksistensial. Bukan yang objektif, yang data mentahnya. Gunung gelap, hujan abu, selesai. Nah, itu objektif, nggak pengaruh kalau cuma kayak gitu. Tapi yang pengaruh yang eksistensial. Akhirnya kuliah libur, alhamdulillah. Kan situ terus kamu kan. Yang lain sumpah kamu alhamdulillah.